share ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emilia dengan NIM 210340009 dari Prodi Fisika NK dengan mata kuliah Praktikum Fisika Dasar 2. Baik, berikut akan saya lampirkan alat dan bahan dari percobaan gerak harmonis sederhana pada bandul dengan menggunakan alat-alat dan bahan yang ada di sekitar kita. Nah, ini ada tiang jemuran yang kita gunakan sebagai pengganti statif. Adapun kegunaan dari penggaris ini ialah untuk mengukur panjangnya benang. Dan ini ada stopwatch di handphone yang kita gunakan sebagai alat hitung untuk menghitung berapa waktu saat bandul diayunkan. Kegunaan dari gunting ini ialah untuk memotong benang. Dan ini ada busur yang digunakan untuk menghitung berapa jarak tumpuan ayunan. Dan ini ada benang yang kita gunakan sebagai pengganti tali. Dan penghapus ini kita gunakan sebagai beban. Dan ini ada alat tulis yang terdiri dari pena, penggaris, serta kertas yang kita gunakan untuk mencatat berapa hasil yang kita dapatkan. Berikut langkah kerjanya. Bisa dilihat seperti di foto. Yang pertama adalah ikat beban menggunakan benang. Dan yang kedua, ukur panjang benang dan ayunkan dari jarak tertentu. Dan yang ketiga, perbesar jarak tumpuan pada ayunan. Dan yang keempat, ulangi dari langkah kerja yang ke-1 sampai ke yang 3. Dan yang kelima, ukur panjang benang dengan bervariasi. Berikut saya lampirkan dokumentasi bandul pada percobaan pertama dengan panjang benang 37 cm dengan berat beban 10 gram. Dan ini cuplikan bandul percobaan pertama dengan panjang benang 37 cm dengan 10 putaran dan berat beban 10 gram. Berikut hasil data yang didapatkan dari percobaan pertama dengan menggunakan panjang benang 37 cm dengan 10 putaran ayunan serta berat beban 10 gram. Dan ini dilakukan secara berurutan dengan 5 kali percobaan. Untuk langkah kerja yang selanjutnya ini ialah dengan memperpendek panjang benang. Ini percobaan yang kedua, ini menggunakan panjang benang 25 cm dan dengan berat beban yang sama yaitu 10 gram. Berikut cuplikan percobaan yang kedua menggunakan panjang benang 25 cm dengan ayunan 10 putaran. Nah, ini hasil data yang saya dapatkan dari percobaan 2 dengan panjang benang 25 cm dijadikan meter menjadi 0,25 dengan massa 10 gram dan jumlah ayunan dengan 10 putaran. Berikut waktu yang didapatkan. Ini ada 5. Ini saya lakukan dengan 5 kali percobaan secara berurutan. Dan ini dokumentasi dari percobaan ketiga dengan menggunakan panjang benang 10 cm dengan beban yang sama yaitu 10 gram serta nantinya dengan putaran yang sama juga yaitu 10 putaran. Nah, ini cuplikan dari percobaan ketiga dengan menggunakan panjang benang 10 cm dengan jumlah ayunan 10 putaran. Berikut data yang saya dapatkan dari percobaan 3 dengan panjang benang 10 cm jika dijadikan meter menjadi 0,1 dengan massa 10 gram dengan jumlah ayunan 10 putaran. Berikut waktu yang diperlukan. Ada 5 data di sini. Saya lakukan secara berurutan. Nah, berikut saya lampirkan hasil data percobaan pertama dengan panjang benang 37 cm diganti ke meter menjadi 0,37 dengan massa 10 gram.
Di sini kita mencari periode dan gravitasi. Bisa dilihat periode dari percobaan yang pertama dengan panjang tali 0,37 meter dengan massa 10 gram serta bandul diayunkan selama 10 putaran. Sudah dihitung dan hasilnya menjadi 1,467 untuk periode yang pertama, dan gravitasi itu rumusnya 4 pi kuadrat dikali L per T kuadrat. Dan untuk percobaan yang pertama didapatkan 6,79. Dan untuk yang kedua dengan panjang benang 0,37 meter, periodenya yang didapatkan 1,459 dan gravitasinya 6,86. Untuk percobaan yang ketiga ini dengan panjang benang yang sama 0,37 meter, yang didapatkan periodenya 1,45 serta gravitasinya 6,94. Dan untuk percobaan yang keempat masih sama, benangnya 0,37 meter yang didapatkan untuk periode 1,383 dan gravitasinya 7,63. Dan untuk percobaan yang kelima dengan panjang benang 0,37 meter, periodenya 1,445 serta gravitasinya 6,99. Nah, ini saya lampirkan data dari percobaan yang kedua dengan panjang benang 0,25 meter dengan massa 10 gram dengan putaran ayunan sebanyak 10 putaran. Nah, untuk percobaan yang pertama ini dengan kita menggunakan panjang benang 0,25 meter dengan periode 1,04. Untuk mencari periode ini kita akan gunakan rumusnya T sama dengan T per N. Dan untuk gravitasi rumusnya 4 pi kuadrat dikali L sama dengan T kuadrat. Untuk data yang pertama didapatkan 8,71. Untuk percobaan yang kedua, kita menggunakan panjang benang 0,25 meter. Periode yang kita dapatkan 1,11 serta gravitasinya 8,01. Untuk percobaan yang ketiga, masih sama, kita menggunakan panjang benang 0,25 meter dengan periode 1,074 dan gravitasi 8,56. Dan untuk percobaan yang keempat, kita masih sama menggunakan panjang benang 0,25 meter dengan periode 1,07 serta gravitasinya 8,62. Dan yang terakhir ini percobaan kelima, masih sama, kita menggunakan panjang benang 0,25 meter dengan periode 1,081 serta gravitasi yang kita dapatkan yaitu 8,44. Nah, ini percobaan ketiga atau percobaan terakhir. Kami menggunakan panjang benang dengan 10 cm diganti menjadi meter 0,1 meter dengan massa 10 gram. Untuk putaran ayunannya masih 10 putaran. Bagaimana untuk mencari periode ini? Ya, untuk mencari periode ini kita gunakan rumus T sama dengan T per N. Dan gravitasi ini gimana rumusnya? Dan ya, gravitasi ini kita gunakan rumus G sama dengan 4 pi kuadrat dikali L per T kuadrat. Nah, untuk percobaan yang pertama, kita menggunakan panjang benang 0,1 meter. Periode yang kita dapatkan yaitu 7,97 serta gravitasinya 6,21. Untuk percobaan yang kedua, dengan panjang benang yang sama yaitu 0,1 meter. Untuk periodenya kita dapatkan 0,77 serta gravitasinya 6,65. Dan untuk percobaan yang ketiga, dengan panjang benang 0,1 meter, periode yang kita dapatkan 0,741 dan gravitasinya 7,18. Dan yang keempat, dengan panjang benang 0,1, periode yang kita dapatkan 0,76 serta gravitasinya 6,83.
Dan untuk percobaan yang kelima, dengan panjang benang 0,1, dengan periode yang kita dapatkan 0,78, serta gravitasinya 6,49. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat.